yang telah memberikan apresiasi kepada sekolah kami sehingga sekolah kami dipercaya untuk mengikuti ini Pak. Jadi momen ini merupakan momen yang sangat langka. Arti kata kalau ini diberikan kepada siswa kami, ini merupakan sebuah acara yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi momennya pas Pak. Momennya pas, kebetulan kami memang dalam bulan September dan Oktober ini kita akan melakukan pemilihan baru. Kami dari KPU Provinsi Sumatera Barat tentu mengucapkan terima kasih kepada SMA 2 Sumatera Barat yang telah berkenan bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Acara election game di SMA 2 Sumatera Barat kita buka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras berjuang demi cinta untuk Indonesia, teruslah bertahan walau dihancurkan disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Tadi terdengar nggak apa solusi yang ditawarkan ketika mereka ngomong bersamaan? Nggak terdengar ya? Nah seperti itu kalau tidak ada namanya aturan, kalau tidak ada yang namanya rules, semua chaos. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana permainan kita tadi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan ikuti materi berikut ini, yaitu demokrasi dan pemilu, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gabriel Daulay. Pada Bapak kami silakan. Ada juga di
dikasih 100.000, 50.000, 20.000, tergantung orangnya. Ada yang mau nggak? Ada juga yang mau. Dia merasa itu sudah cukup dengan suara yang dia miliki, sudah cukup ditukar dengan uang. Tapi kan kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, yang baik, pemerintahan yang kita inginkan itu adalah pemerintahan yang terbaik, maka yang kita pertukarkan itu kira-kira uang atau gagasan? Uang atau pikiran? Harusnya kan pikiran. Nah, itu ininya. Tapi dalam praktek, karena mungkin masyarakat juga belum teredukasi dengan baik, mungkin juga faktor ekonomi, ada kebutuhan yang mendesak, sehingga kemudian dia mempertukarkan uang dengan suaranya. Makanya ada ada itu istilahnya serangan fajar, serangan duha, ada juga. Tentu pemilih yang rasional, cerdas, mandiri, dia tidak akan mempertukarkan suara yang dia miliki walaupun hanya satu dengan sesuatu yang nilainya tidak setara. Kalau hanya dengan 25.000, 50.000, 100.000 atau 300.000, tentu tidak setara dengan suara kita. Karena kalau itu kita pertukarkan dengan para kandidat, maka kandidat juga orientasinya akan ke sana. Tentu dia juga akan berupaya mengumpulkan kembali kan yang sudah dia keluarkan. Karena itu tetap saja yang dalam konteks pemilu, karena kita memilih pemimpin, baik itu yang akan duduk di legislatif, kabupaten, provinsi, RI, atau juga DPD, atau juga bupati, wali kota, gubernur, presiden atau wakil presiden, maka yang paling ideal itu, yang dianggap paling setara itu adalah mempertukarkan suara kita dengan gagasan yang dibawa oleh para calon. Pemilih yang cerdas itu sederhananya orangnya harus merdeka pasti. Dia punya perhitungan dan berorientasi pada tujuan. Jadi tiga itu, manusia yang bisa dikategorikan dia seorang yang cerdas dalam memilih itu, orangnya tentu harus merdeka, berperhitungan, dan berorientasi pada tujuan. Sebenarnya tujuan bernegara itu ada tiga. Ada namanya tujuan politik. Kalau kita dengar kata-kata damai, adil, itu namanya tujuan politik. Semua orang kan butuh damai. Atau enggak butuh damai? Butuh kan? Di rumah juga perlu kedamaian. Di sekolah juga kita perlu damai. Perlu keadilan juga, kan kita ingin diperlakukan adil juga, termasuk di rumah. Ini adiknya dikasih belanja sekian, kakaknya sekian kan. Kalau tidak proporsional dikasih orang tua juga biasanya protes. Itu namanya tujuan politik. Ada juga tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu kalau ada kata-kata mewujudkan kesejahteraan, nah itu namanya tujuan ekonomi. Ada juga namanya tujuan dalam teori ilmu politik itu tujuan religius. Kalau ada kata-kata bahagia, mewujudkan kebahagiaan, itu namanya tujuan religius. Disebutnya tujuan religius. Bahagia itu kan abstrak kan? Agak susah juga nih. Bahagia si A dan si B bisa beda. Itu tujuan religius namanya. Mungkin dia bahagia bersama si A, tapi tidak bahagia bersama si B. Mungkin yang lain bahagia bersama si B, tapi dia tidak bahagia bersama si A. Itu namanya tujuan religius. Jadi kita menjadi pemilih itu mesti punya tujuan, punya perhitungan, punya tujuan.
punya perhitungan tadi mampu membaca, memahami visi misi dan program dari calon. Karena nanti kalau udah 17 tahun belum? Udah. Berarti kan sudah dipastikan di 2024 itu ikut menggunakan hak pilih. Berarti yang pertama tentu kita nanti harus mengenali partai politiknya, calon-calonnya, kemudian visi misi dan programnya. Makanya harus rajin mencari informasi, karena ada pernyataan begini, demokrasi itu akan sehat atau akan terwujud kalau pemilihnya terinformasi dengan baik. Pemilihnya kita ini terinformasi dengan baik, artinya punya informasi yang cukup. Kalau nggak kenal kan bingung mau milih. Kalau nggak kenal kan bingung, tidak bisa menimbang kelebihan dan kekurangan dari partainya, dari calonnya. Kalau kenal baru bisa kita memilih dan memilah. Kandidat yang mampu memberikan gagasan yang terbaik lah yang bisa kita, yang layak untuk kita berikan suara. Siapa itu kandidat yang layak? Makanya tadi syarat pemilih itu harus terinformasi dengan baik, harus dicari tahu. Apalagi teman-teman ini sudah sangat akrab dengan media sosial, bisa kita cek Facebooknya, bisa kita cek IG-nya dan lain sebagainya, bisa kita cek track recordnya. Dia tipe apa ini? Bahkan mulai dari kecil pun bisa di tracking sekarang, di tracking profil setiap orang, profil setiap partai politik, profil setiap pasangan calon bisa di-tracking. Karena mereka juga kan ada akun-akun media sosial. Jadi harapan kita teman-teman ini menjadi pemilih pemula yang terinformasi dengan baik. Dan kemudian juga menggalak teman-temannya untuk juga menjadi bagian dari pemilih yang terinformasi dengan baik. Caranya mengakses berbagai sumber informasi untuk mendapatkan informasi tentang peserta pemilu, tentang tahapan-tahapan pemilu, tentang calon, tentang pasangan calon, supaya tahu dan kenal. Kalau nggak tahu, nggak kenal, tidak akan mungkin bisa memilih dengan baik. Maka syaratnya harus tahu, harus kenal, baru bisa membandingkan mana yang terbaik. What his opinion is never, my friend is never listen him. Yes, that the facts I have a yang akan dihadapi untuk calon, untuk pemilih, untuk penyelenggara. Kalau ada yang kita lihat berbeda dari kita, by the way kita punya penyelenggara yang juga disabilitas ya Bu Gadis ya, di 50 kota misalnya. As long as apa tujuannya? As long as you love me, siapa tahu lagu itu. Sepanjang dia mempunyai karakteristik, punya kriteria untuk menjadi penyelenggara, kita tidak lihat dia itu disabel. Oke, jadi so how many problem? Number 1, number 2, number 3. Let's speak both, and the last one is eliminasi. Kandidat ketua OSIS itu adalah patologi dalam
pemilihan ketua OSIS. Itu sangat memberatkan. Jadi kecurangan dalam pemilu itu banyak dikumandangkan. Segelegarnya Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, saya beri aplaus yang sebesar-besarnya kepada Pak John Suara tadi, luar biasa. Siapa salah satu penyanyinya? Karena kemarin di 2019 itu kita dibilang hoax yang ujaran kebencian. Kenapa itu orang gila sampai masuk dalam daftar pemilih, ya, daftar pemilih tetap. Nanti adik-adik kalau sudah 17 bisa masuk ke daftar pemilih tetap. Ya Bu yang tinggal di Solo, ya Bu Ketua yang tinggal di Kota Solo, ya Pak Datua, ya adik-adik harus sudah dipastikan menjadi pemilih pada 2024 nanti kalau sudah memenuhi persyaratan, ya. Jadi kalau ada berita hoax seperti itu jangan di-share, ya. Anda harus cermat, ya, harus smart. All of you have to smart, be careful untuk share khusus tentang pemilu. Kalau Anda tidak tahu, tanya, ya, oke, ya. And next, final adalah diskriminasi. Tadi saya sudah sebutkan diskriminasi itu bisa terjadi. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi. KPU itu iklannya KPU melayani, tidak melayani semua partai politik. Sekarang kita sedang melakukan verifikasi adik-adik semua. Setelah mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu, KPU tidak boleh melakukan diskriminasi, memberi pelayanan yang setara dan adil kepada semua peserta pemilu. Whatever peserta pemilu itu seperti apa, bagaimana dia sampai lolos menjadi peserta pemilu, setelah dia ditetapkan sebagai peserta pemilu, KPU tidak boleh melakukan diskriminasi. Juga kepada pemilih, nanti di TPS itu, Ketua Bu ini bisa jelaskan, di TPS itu kalau ada penyandang disabilitas, kita punya penanganan khusus, pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Kalau adik-adik nanti terbaring di rumah sakit, akan ada yang datang ke sana. Seperti itu. Kondisi-kondisi ideal dan ada yang disebut dengan kondisi-kondisi faktual. Tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang melakukan sebagian narasumber, teman-teman yang melakukan sosialisasi. Pemilu diikuti oleh partai politik. Partai politik cenderung dalam proses internalnya mengusulkan calon-calonnya untuk dipilih pada setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD di setiap provinsi, dan anggota DPRD di setiap kabupaten kota. Kejelian itu bisa kita lihat daripada latar belakang orang-orang yang diusulkan oleh partai politik. Kita bisa melihat secara kasat mata terhadap calon-calon yang mungkin ada di depan kita, dekat dengan kita, bagian dari warga kita, itu untuk calon-calon yang ada di DPRD, misalnya di sini di Kabupaten Solo, atau adik-adik yang berasal di daerah lain di Kota Solo, dari Payakumbuh, dari mana-mana. Bisa saja itu calon-calon pemimpin itu bagian dari lingkungan kita, atau kita juga bisa melihat, mengenal mereka dari media-media yang bisa kita telusuri.
Kalau dia memenuhi syarat, maka dia akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kalau sudah ditetapkan, baru bisa dia mendaftarkan calon-calonnya kemana? KPU itu. Jadi tahapan dalam siklus pemilu kita. Daerah pemilihan itu daerah kontestasi. Daerah kontestasi bagi calon di daerah itu. Nah, jadi dia akan berkontestasi di daerah itu. Walaupun dia caleg DPRD provinsi, dia tidak berkontestasi di seluruh Sumatera Barat. Tapi misalnya dapil 1 Padang, dia berkontestasi di Padang saja. Jadi dia bersaing di wilayah warga di Kota Padang saja. Di daerah lain beda lagi. Nanti daerah Padang itu nanti ada namanya besaran daerah pemilihan, besaran kursi dan daerah pemilihan. Berapa kursinya? Jadi kontestasi anggota pemilihan itu di daerah pemilihan. Kalau presiden daerah pemilihannya mana? Seluruh Indonesia. Kalau DPD? Nah, daerah provinsi. Kalau DPD seluruh provinsi, gitu kan. Jadi DPD itu dia perwakilan per provinsi, 4 orang per provinsi seluruh Indonesia. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara. Takkan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Barat menghaturkan ribuan terima kasih kepada panitia. Alhamdulillah telah memberikan pencerahan terhadap siswa kami. Walaupun 60 orang, tetapi alhamdulillah ini sudah mewakili sehingga mereka dapat memberikan pencerahan juga kepada teman-temannya nanti. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemilu demokrasi yang pada akhirnya melahirkan kesadaran bagi masyarakat. Kenapa itu penting? Karena pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik atau publik, yang akan mengambil kebijakan untuk hajat orang banyak.
karena dia akan mengambil kebijakan hajat orang banyak, maka penting kita memastikan orang yang kita pilih itu adalah orang yang benar-benar bisa mengurus hajat orang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan ini punya keberlanjutan, baik itu keberlanjutan dalam kegiatan yang sama di tahun-tahun ke depan atau keberlanjutan dalam kegiatan yang berbeda. Dalam kegiatan berbeda ini juga dalam rangka mencerdaskan siswa dan mencerdaskan masyarakat secara umum. Semoga kegiatan ini mempunyai manfaat bagi sekolah dan adik-adik, dan tentu KPU merasa dengan hadirnya di sini telah berusaha melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula yang target sasarannya adalah SMA 2 Sumatera Barat.